Jasad seorang wanita berinisial DH 56 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang di sebuah rumah di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 7 Maret 2026. Saat ditemukan kondisi jasad sudah tinggal tulang belulang dan tertutup tumpukan karpet serta pakaian. Bahkan polisi juga menemukan sebuah bubuk kopi yang ditebar di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Tetangga korban mengungkap sosok korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Depok, rekan Rifki. Silahkan laporan Anda. Baik, selamat sore Tribuners. Disampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana penemuan jasad perempuan yang tinggal telulang-belulang memang sempat menghebohkan warga, tepatnya di wilayah Meruyung, Kelurahan Kecamatan Limo, Kecamatan Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Di mana penemuan mayat perempuan tersebut memang pertama kali saat anak korban hendak membersihkan rumah, di mana memang korban sendiri tinggal di rumah tersebut bersama suami sirinya. Korban diketahui sudah menikah sebanyak 3 kali. Dan saat anaknya mengecek kondisi rumah, ia menemukan adanya kaki yang sudah rusak. Dalam artian memang kondisi jenazah sendiri memang sudah rusak yang tertumpuk oleh tumpukan karpet serta pakaian. Alhasil anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT setempat hingga akhirnya ketua RT melaporkan kepada pihak polisi untuk mengecek langsung di lokasi. Dan benar saja memang saat dilakukan proses identifikasi, ternyata tulang belulang tersebut merupakan seorang ibu berusia 56 tahun, yakni tak lain merupakan penghuni rumah itu sendiri. Selain itu, dari hasil identifikasi juga ditemukan bahwasanya di sekitar lokasi terdapat bubuk kopi ataupun kopi yang ditebar di sekitaran lokasi. Demikian. Baik, rekan Rifki. Kemudian seperti apa kesaksian tetangga terkait dengan sosok korban sebelum ditemukan meninggal dunia? Ya, menurut keterangan dari tetangga sendiri memang saya sudah melakukan wawancara langsung bersama tetangga, di mana tetangga sendiri menjelaskan bahwasanya korban terakhir kali ditemukan, terakhir kali berinteraksi dengan masyarakat sekitar sekira bulan September tahun 2025 lalu, di mana memang setelah menikah siri dengan suami barunya, korban tidak pernah keluar rumah. Bahkan tetangga sendiri tidak mengetahui apakah korban berada di dalam rumah atau tidak. Informasi terakhir menyatakan bahwasanya korban sempat dibawa oleh suaminya sendiri ke wilayah ataupun daerah Sukabumi, Jawa Barat, sebelum akhirnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan telah menjadi tulang belulang. Korban dan suaminya memang terkenal sangat tertutup, bahkan suami sirinya sendiri, masyarakat tetangga tidak mengenali sosoknya. Baik, rekan Rifki, berdasarkan hasil olah TKP sementara, apa saja temuan penting yang diperoleh untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, dari hasil proses identifikasi maupun proses pengecekan TKP saat evakuasi, memang pihak polisian dari Polres Metro Depok menjelaskan bahwasanya pihak polisi menumpukan taburan bubuk kopi pada jenazah korban. Selain itu memang motor milik korban juga raib berserta dengan satu buah handphone yang dibawa oleh korban. Baik, rekan Rifki, kemudian bagaimana respon dari warga dan pengurus RT setempat terkait dengan hubungan korban dengan suami sirinya? Ya, terkait hubungan korban dengan suami sirinya, memang warga setempat bahkan ketua RT-nya sendiri memang tidak mengetahui lebih dalam, pasalnya korban sendiri tinggal bersama suami siri tersebut dan baru menikah sekitar 1 tahun.
Dan dalam pernikahan tersebut memang suami sirinya tidak berinteraksi dengan masyarakat sama sekali. Bahkan tetangganya sendiri tidak mengenali siapa sosok suami siri itu sendiri. Baik, rekan Rifki, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, dan berdasarkan informasi terbaru memang kasus ini dialihkan ke Polda Metro Jaya dan baru saja diinformasikan bahwasanya sosok suami siri dari korban sudah diamankan tepatnya pada Rabu 8 Maret 2026 kemarin sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang terduga pelaku sendiri seperti tanda-tanda yang sebelumnya diduga dilakukan oleh suami siri. Sebelum melakukan aksi sadisnya tersebut, bahkan terduga pelaku memang sempat terlibat cekcok maupun terlibat pertikaian dalam rumah tangga. Dan adapun terduga pelaku sendiri diamankan di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sedangkan adapun motif dalam pembunuhan ataupun dugaan pembunuhan tersebut karena memang tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan, merasa sakit hati telah diusir dari rumah oleh korban sehingga melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Baik, rekan Rifki, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Udah berapa bulan yang lalu dia habis nikah itu ya, habis nikah. Kita juga emang orangnya nggak pernah keluar sih Bang. Terus apa namanya yang ibu tahu sebelum ditemukan meninggal itu gimana? Saya juga nggak tahu kalau masalah itu sebelum ditemukan. Pokoknya menurut info katanya terakhir itu pergi ke Sukabumi sama suaminya. Oh baru banget nikah? Iya, kurang lebih setahun lah. Oh itu nikah memang suami yang sekian atau gimana? Ketiga. Kalau sehari-hari sendiri Bu sama masyarakat gimana? Sama masyarakat biasa aja sih, emang dia orangnya nggak pernah keluar gitu, nggak pernah keluar. Tapi emang tinggal di sini Bu? Iya, emang asli orang sini, orang Jawa tinggalnya. Ini keluarganya semua. Itu keluarganya semua, bulenya. Oh berarti emang tinggal di sini? Iya, emang tinggal ini rumahnya sendiri. Bu kalau korban sendiri namanya siapa? Wiwi Widiarti. Oh, usianya kira-kira berapa Bu? Kenapa 50 berapa ya? 55-an ya Bu ya? 55-an kalau nggak salah. Berarti memang nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar. Kalau yang terakhir berapa bulan kira-kira Bu terakhir? Terakhir saya ketemu itu berapa bulan yang lalu. Kira-kira emang sih orangnya biasa aja. Januari atau? Udah lebih lah. Sebelum Januari? Iya. Tapi emang orangnya emang nggak pernah bertetangga ya, jadi kita nggak tahu ya, dipikir ya namanya orang udah punya suami. Kalau suaminya sendiri Ibu pernah ngobrol? Nggak kenal. Nggak kenal, sama suaminya belum pernah kenal saya. Tinggal di sini sama siapa aja Bu? Di sini sama suaminya aja. Ada anaknya nggak? Anaknya ada, cuman anaknya di rumah orang neneknya. Baru ditemukan tadi pagi. Baru ditemukan tadi pagi. Yang menemukan ya anaknya sendiri, itu aja. Tapi ibu sendiri udah kenal sama korban ini Bu? Ya kenal baik, orang kita tinggal sama teman baik. Orangnya kayak gimana sih Bu? Ya orangnya baik gitu aja. Bu, ternyata dengar ternyata korban meninggal, ini gimana Bu sebagai warga? Ya kita belum tahu ya, karena ini belum info, belum kemana-mana sih. Biasa aja. Ya semua prihatin, namanya kita bertetangga ya. Dengar begitu kita prihatin. Tadi kondisinya seperti apa Bu? Kurang Ditemuin tahu ya. Nggak tahu ya? Enggak, kan kita nggak boleh lihat. Anaknya yang tahu ya? Anaknya yang tahu, keluarganya yang tahu. Tinggal di sini udah lama Bu? Udah dari tahun 2005 apa 4 ya, kalau nggak salah dia. Ibu siapa namanya? Siapa? Ibu namanya siapa? Saya Bu Siti. Bu Siti. Iya.